Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Lina Muawanah selaku dosen pengampu mata kuliah Matematika Zakat dan teman-teman yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan kesehatan sehingga pada kesempatan siang hari ini kita dapat melaksanakan pembelajaran sebagaimana mestinya. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Muhammad Ali Makmur, Muhammad Basuri Alwi, Afifah Anggraini, Kamilatul Amaliyah, dan Fida Ikromatul Mabrur. Hari ini materi yang akan kita bahas dan kita diskusikan adalah seputar zakat, infak, dan sodakoh. Materi yang pertama yaitu mengenai zakat. Pengertian zakat. Zakat ditinjau dari segi bahasa Arab berasal dari kata zaka yang artinya tumbuh atau berkembang, suci atau bersih dan baik. Sedangkan ditinjau dari segi istilah fikih, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang telah mencapai nisab dan haul untuk diserahkan kepada golongan penerima zakat. Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan dengan pengertian menurut istilah sangatlah nyata dan erat, yaitu bahwa harta yang telah dikeluarkan zakatnya akan menjadi lebih berkah, tumbuh, berkembang, dan bertambah suci dan baik. Adapun untuk dasar hukum zakat, zakat itu hukumnya fardu ain untuk semua umat Islam sebagaimana perintah Allah yang termaktub dalam kandungan Quran Surat Al-Baqarah ayat 43. Dan dalam hadis dijelaskan bahwasanya Islam dibangun atas 5 perkara, bersaksi tidak ada ilah, sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah, dan Muhammad adalah utusannya, menegakkan sholat, menunaikan zakat, menunaikan haji, dan berpuasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan demikian, zakat di dalam sunnah dan begitu juga di dalam Al-Quran adalah dasar Islam yang ketiga. Tanpa dasar yang ketiga, bangunan Islam tidak akan berdiri tegak dengan baik. Macam-macam zakat. Pada dasarnya, zakat dibagi menjadi 2 macam. Di antaranya yang pertama ada zakat fitrah. Zakat fitrah merupakan zakat yang wajib dikeluarkan menjelang hari raya Idul Fitri oleh setiap muslimin, baik tua, muda, ataupun bayi yang baru lahir. Yang kedua ada zakat mal. Zakat mal merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang, juga badan hukum yang wajib dikeluarkan untuk golongan tertentu, setelah dimiliki dalam jangka waktu tertentu dan jumlah minimal tertentu. Selanjutnya syarat-syarat zakat. Syarat wajib zakat yang pertama adalah muslim, yaitu orang beragama Islam. Jadi orang yang bukan agamanya Islam itu tidak wajib mengeluarkan zakat. Terus yang kedua, merdeka. Artinya orang itu bukan budak. Kemudian yang ketiga, harta itu telah mencapai nisab. Nah, di sini nisab sendiri yaitu jumlah atau berat minimal yang harus dimiliki oleh harta tersebut untuk dikeluarkan zakatnya. Terus yang keempat, harta itu telah dimiliki selama setahun atau yang biasa disebut dengan haul. Kemudian yang terakhir, harta itu adalah miliknya secara penuh atau sempurna. Jadi di sini harta yang kita keluarkan itu bukan harta dari hasil kejahatan ataupun harta pinjaman. Jadi itu murni milik kita sendiri. Terus selanjutnya orang-orang yang berhak menerima zakat atau mustahik zakat. Nah, di sini dijelaskan dalam Quran surat At-Taubah ayat 60 yang berbunyi innamas shadaqata lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim.
Nah, jadi orang-orang yang berhak menerima zakat itu yang pertama adalah orang fakir, kemudian orang miskin, kemudian amil atau yang biasa kita kenal dengan pengurus zakat. Kemudian mu'alaf, yaitu orang yang baru pertama masuk Islam. Orang yang baru masuk Islam. Kemudian hamba sahaya atau budak. Kemudian ghorim atau orang yang banyak hutangnya. Terus orang yang sedang bepergian atau fi sabilillah dan ibnu sabil. Materi selanjutnya yaitu infak. Pengertian infak secara bahasa, infak berasal dari bahasa Arab yaitu masdar dari anfaqo yunfiku infakon, yang artinya membelanjakan atau membiayai. Nah, sedangkan menurut istilah, infak adalah mengeluarkan sebagian dari harta yang kita miliki untuk kepentingan yang diperintahkan oleh ajaran Islam. Untuk dasar hukum sendiri itu banyak disebutkan dalam Al-Quran. Di antaranya surat Al-Isra ayat 100, surat Al-Adzariyat ayat 19, surat Al-Baqarah ayat 245. Selanjutnya yaitu macam-macam infak. Infak menurut hukumnya terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada infak mubah, mengeluarkan harta untuk perkara mubah seperti berdagang dan bercocok tanam. Yang kedua ada infak wajib, mengeluarkan harta untuk perkara wajib seperti membayar mahar dan menafkahi istri. Yang ketiga yaitu infak haram, mengeluarkan harta dengan tujuan yang diharamkan oleh Allah seperti infaknya orang kafir yang menghalangi syiar Islam. Dan yang keempat yaitu infak sunnah, mengeluarkan harta dengan niat untuk bersedekah. Dalam setiap perbuatan hukum harus ada unsur-unsur yang harus dipenuhi agar perbuatan tersebut dikatakan sah. Begitu juga dalam infak, ada unsur-unsur yang harus dipenuhi agar infak tersebut sah. Unsur tersebut dinamakan dengan rukun. Adapun untuk rukun dan syarat infak meliputi yang pertama orang yang infak atau penginfak, yang kedua orang yang diberi infak, yang ketiga barang yang diinfakkan. Barang yang diinfakkan pun harus mempunyai syarat sebagai berikut. Yang pertama adalah terlihat wujudnya, dua barang yang memiliki nilai atau harga, dan yang ketiga yaitu betul-betul milik penginfak. Dan untuk rukun yang keempat yaitu penyerahan atau ijab kabul. Materi yang selanjutnya yaitu sedekah. Pengertian sedekah. Sedekah berasal dari bahasa Arab yaitu sedekah, yang secara bahasa berarti tindakan yang benar. Sedekah yang berarti benar. Makna sedekah secara bahasa adalah membenarkan sesuatu. Sedangkan secara syarat atau terminologi, sedekah diartikan sebagai sebuah pemberian seseorang secara ikhlas kepada orang yang berhak menerimanya, yang diiringi juga pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedekah memiliki nilai sosial yang tinggi. Orang yang bersedekah dengan ikhlas bukan hanya mendapatkan pahala, tetapi juga memiliki hubungan sosial yang baik. Orang yang bersedekah lebih mulia dibandingkan dengan orang yang menerimanya. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis bahwasanya tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Dengan sedekah kita mampu mempererat hubungan sesama manusia, terutama kepada sesama umat muslim. Rukun dan syarat sedekah. Yang pertama yaitu orang yang memberi. Syaratnya, orang yang memiliki benda itu berhak untuk memperedarkan. Yang kedua, orang yang diberi. Syaratnya, berhak memiliki. Dengan demikian, tidak sah memberi kepada binatang, karena keduanya tidak berhak memiliki sesuatu. Yang ketiga, ijab dan qabul. Ijab ialah pernyataan pemberian orang yang memberi,
Sedangkan qabulillah ialah pernyataan penerimaan dari orang yang menerima pemberian. Dan yang keempat, barang yang diberikan. Syaratnya, barang yang dapat dijual. Nilai-nilai sedekah. Yang pertama yaitu adanya pesan dakwah. Pada prinsipnya, pesan apapun dapat dijadikan pesan dakwah selama tidak bertentangan dengan sumber utamanya, yaitu Al-Quran dan hadis. Hal ini juga termasuk perbuatan sedekah yang di dalamnya terdapat unsur dakwah, yakni untuk menyeru kepada sesama agar saling berbagi baik dalam hal materi maupun non-materi. Dan yang kedua, perilaku tolong-menolong. Tolong-menolong merupakan suatu pekerjaan atau perbuatan yang didasari pada hati nurani dan semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti memberikan sedekah kepada yang membutuhkan. Dan yang ketiga yaitu ikhlas. Ikhlas merupakan sifat kejiwaan seorang muslim yang selalu berprinsip bahwa semua amal dan jihadnya karena untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.